Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1397-1399. Eksekusi Lin Yan terhadap para penggarap sekte Sipotian telah membuat mereka kagum dan bahkan sulit dipercaya. Tapi sekarang, Lin Yan benar-benar mengatakan ini. Seolah-olah para penggarap yang membunuh klan Guntur sudah sangat berpengalaman dalam membunuh mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yan, dengan ekspresi terkejut. Mereka bahkan ingin melihat ke dalam hati Lin Yan dan melihat orang seperti apa dia sebenarnya. Saat ini, Lin Yan bertanya langsung, "Di mana Ling Qi?" Dia berada di daerah itu setengah jam yang lalu, tapi saya tidak tahu apakah dia masih di sana sekarang, berkata, Lin Yan menatapnya dan kemudian bersiap untuk pergi ke daerah itu. 6 Yun Sui berkata, "Lin Yan, apa hubunganmu dengan Ling Qi?" "Dia adalah istriku seumur hidup," kata Lin Yan. "Lin Yan? Dia adalah seorang jenius dari klan spiritual, dan terlalu banyak orang yang ingin mengejarnya, dan orang-orang itu berasal dari berbagai suku kuno yang kuat dan bahkan kekuatan setengah kaisar." Meskipun pertempuran dimulai belum lama ini, Lu Yunsui dan yang lainnya sangat akrab dengan nama Ling Qi. Faktanya, hampir semua orang jenius dari suku kuno yang mereka temui membicarakan tentang Ling Qi. Di antara kata-kata itu, banyak pria yang mengidentifikasi Ling Qi sebagai istri mereka. Di mata Lu Yunsui, Lin Yan hanyalah satu dari sekian banyak orang. Tetapi jika Lin Yan bertarung dengan orang-orang itu, maka musuhnya mungkin tak terhitung jumlahnya, bukan? Saat ini, Lin Yan juga tersenyum tipis. Gadis ini berpotensi menjadi cantik dan menimbulkan masalah, tapi dia selalu menyusahkanku. Terima kasih telah mengingatkanku. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan pergi ke arah itu. Melihat ekspresi Lin Yan, Lu Yunsui menghela nafas sedikit. Jelas sekali, Lin Yan tidak menganggapnya serius sama sekali. "Saudaraku, kamu benar-benar di luar evaluasi." Xie Sun memandang Feng Jida. "Aku menyesal menjadi saudara dengannya," kata Feng Ji. Awalnya, dia dengan santai menarik Lin Yan untuk memanggilnya saudara, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara ini akan membuat lubang di langit. Tepat ketika Lin Yan sedang mencari Ling Qi, sinar cahaya muncul di luar tempat pelatihan ini. "Apakah ini di sini?" "Ya." Ras manusia purba dan pasukan setengah kaisar berpikir bahwa mereka sempurna dan tidak ada yang mengetahuinya, tetapi mereka tidak menyangka ada pengkhianat di antara mereka, menemukan tempat ini. Orang di dalam itu. Tapi mereka semua jenius dari semua ras, dan kekuatan mereka tidak lemah. Itulah mengapa kami ingin menghapuskan mereka semua ras akan hilang, dan tidak hanya domain batu, tetapi juga alam lain. Yang kuat dari klan iblis dan klan iblis kita juga akan mengambil tindakan. Jika Tianyu tidak mundur, meskipun monster dan iblis ini merajalela, mereka tidak akan seperti ini. Sekarang Tianyu dalam pengasingan dan Xuanhai akan segera dihancurkan, monster dan iblis bertindak tidak bermoral. Para jenius yang mereka bunuh di masa lalu semuanya adalah jenius biasa dari dunia luar. Tapi kali ini, mereka memusatkan perhatian mereka pada kejeniusan suku-suku kuno dan kekuatan setengah kaisar. Mereka secara alami tahu apa konsekuensinya jika para jenius ini dihapuskan. Kekuatan kuno dan setengah kaisar umat manusia akan sangat marah, bukan? Tapi, lalu kenapa? Di antara ras manusia, ada ras purba dan semi-manusia. Ada juga kekuatan kekaisaran, monster dan setan. Dan, mereka ingin menghilangkan semua rintangan.
Kaisar Xuanhai berkata bahwa era ini sangat besar, dan bahkan mungkin ada 2 kaisar dalam satu klan, jadi dia meminta kami untuk membersihkan semua rintangan untuk batu. Kata seorang pria kuat dari klan iblis, meskipun Xuanhai telah ditekan di pemakaman Wuji selama bertahun-tahun. Tapi Xuanhai adalah kaisar agung, dan sekarang segelnya akan segera dibuka, dia juga bisa mengirimkan keinginannya ke beberapa monster kuat. Ketika berbicara tentang batu, mata para penggarap iblis ini serius. Itu adalah tubuh naga abadi yang sebenarnya. Ini adalah perawakan yang sangat mungkin menjadi kaisar. Terlebih lagi, bakat dan kekuatan batu sangat luar biasa. Xuanhai sedang mempersiapkan hari hujan dan ingin membunuh semua orang yang bersaing untuk mendapatkan posisi kaisar. Jika ini terjadi, jika batu ingin menjadi kaisar, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Hanya saja ketika batu kembali ke rumah dengan malu di dunia bawah abadi dari alam roh, aku benar-benar tidak tahu kenapa. Pada saat ini, seorang pria kuat dari klan iblis berkata, "Itu Lin Yan." Orang kuat lainnya dari klan iblis berkata, tapi batu berkata, "Orang ini harus dijaga olehnya apapun yang terjadi, dan dia akan membunuhnya sendiri." Klan iblis, dia tidak terkalahkan di alam yang sama di antara klannya dan tidak pernah dikalahkan. Namun kalah dari Lin Yan. Jika bukan karena tubuh naga abadi, dia akan hancur baik secara fisik maupun mental. Masalah ini selalu tabu, dan bahkan batu tidak pernah menyebutkannya kepada Kaisar Xuanhai. Semua suku iblis yang kuat juga menunjukkan sedikit kondensasi. Mereka tahu bahwa ini adalah aib bagi batu, dan batu harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya masalah ini. Sebelum rasa malunya hilang, saya khawatir dia tidak akan pernah menyebutkannya kepada Kaisar Xuanhai. Penghalang di depan kita luar biasa. Jika kita ingin menerobosnya, saya khawatir tidak akan semudah itu. Tapi jika kita menyerangnya dengan paksa, pasti akan terjadi keributan besar. Jika orang-orang kuat dari klan kuno menemukannya, rencana kita akan sia-sia. Orang kuat dari klan iblis melihat ke penghalang dan segera berkata, "Ini adalah harta karun klan iblis, pedang pemecah layar. Pedang ini dapat menembus semua penghalang, tapi menurutku tempat ini bukan hanya penghalang, tapi juga aura misterius yang kuat, jika saya telah masuk sebelumnya, tetapi jika kita masuk setelah penghalang terkondensasi, bahkan jika kita ingin mengambil tindakan di dalam, kita masih perlu menekan auranya." Kekuatan kuno dan setengah kaisar umat manusia ini benar-benar bijaksana. Setelah kata-kata itu jatuh, iblis dan iblis berlatih. Orang tersebut sangat dingin. Tetapi meskipun aura di sini dapat menekan kultivasi, tapi batasnya adalah alam kelima hidup dan mati. Selama kita tidak melintasi alam ini, aura di sini tidak akan melakukan apapun pada kita. Untuk menghadapinya para jenius di sana, alam ini sudah cukup. Kemudian pedang pemecah layar diayunkan, dan kemudian monster dan iblis yang kuat ini langsung masuk ke sini. Dan semua orang masih belum mengetahui semua ini. Orang-orang kuat dari suku monster dan iblis ini juga telah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka langsung menyamar sebagai anak muda dan bahkan menyiapkan kostum pasukan setengah kaisar, jadi meskipun mereka masuk, mereka tidak akan dikenali. Bagaimanapun, kekuatan setengah kaisar terlalu rumit. Ada banyak orang di sini, dan tidak ada yang mengenal satu sama lain. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang meragukan Lin Yan. Hei, hei, hei. Saat ini, mereka sedang berjalan lewat sini, dengan mata dingin di mata mereka. Setiap kali mereka bertemu dengan beberapa orang jenius,
mereka akan mengambil tindakan langsung dengan kedok memperebutkan harta karun. Meskipun para jenius dari klan kuno dan kekuatan setengah kaisar di sini luar biasa, dalam hal kekuatan, mereka hanya berada di antara alam hidup dan mati setengah langkah dan alam hidup dan mati kedua alam hidup dan mati, atau bahkan di alam hidup dan mati keempat, dan hanya sedikit orang. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa bersaing dengan orang-orang kuat dari klan iblis dan iblis? Hanya saja area ini sangat luas, dan praktisinya sangat tersebar. Bahkan orang kuat dari klan iblis dan klan iblis harus berjalan secara terpisah, dan bahkan jika mereka ingin membunuh para jenius di sini, itu akan memakan waktu. Saat ini, Lin Yan telah sampai di area di mana Ling Qi pernah muncul sebelumnya. Sayangnya, tidak ada apa-apa di sini. Mata kehidupan dan kematian terbuka, namun keberadaan Ling Qi tidak dapat ditemukan. Di bawah ini, bahkan Lin Yan menghela nafas sedikit. Namun, meski area ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum Lin Yan ingin menemukan Ling Qi. Dengan cara ini, 2 hari berlalu dengan tenang. Selama 2 hari ini, Lin Yan merasakan suasana yang tidak biasa. Dia melihat banyak orang tergeletak di tanah sambil berteriak, semuanya lumpuh. Bahkan ada darah dan kabut darah di tanah di beberapa tempat. Saat itulah seseorang mengambil tindakan dan membunuh mereka. Siapa yang begitu kejam? Apakah ini mengabaikan aturan klan kuno? Para jenius dari klan kuno datang ke sini saat ini dan berteriak dengan keras. Tapi ada tatapan serius di mata Lin Yan. Tidak apa-apa jika itu adalah orang lain, tetapi Lin Yan terlalu akrab dengan para penggarap klan iblis dan klan iblis. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura iblis. Di tempat suku kuno dan pasukan setengah kaisar memperoleh pengalaman, roh jahat muncul. Meski hanya satu dan tersembunyi dengan baik, namun tetap diperhatikan oleh Lin Yan. Monster dan iblis benar-benar masuk ke sini, kata Lin Yan. Pada saat ini, beberapa penggarap dari suku kuno di samping mendengar ini dan mencibir, apakah Anda murid dari kekuatan setengah kaisar? Apakah Anda takut setengah mati? Ada penghalang di sini. Bagaimana bisa penggarap dari suku iblis dan suku iblis masuk di sini? Mereka segera menggelengkan kepala dan pergi. Lin Yan semakin mengerutkan kening. Para jenius dari suku kuno dan kekuatan semi-kaisar ini dilahirkan dengan aura arogansi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Terlebih lagi, para jenius yang lumpuh itu dikatakan hanya disakiti oleh orang lain. Kali ini, para penggarap suku monster dan iblis jelas jauh lebih licik. Area ini sangat luas, dan para penggarapnya tersebar. Terlalu mudah bagi mereka untuk membunuh mereka. Tapi, jika mereka ingin membunuh mereka semua, itu akan memakan banyak waktu, bukan? Jika monster dan iblis ini tidak ingin membiarkan siapapun pergi, lalu mereka. Lin Yan berkonsentrasi dan segera memikirkan beberapa kemungkinan. Namun, dia tidak terlalu jelas tentang aturan di sini. Lu Yunsui, ekspresi Lin Yan memadat dan dia melihat mereka bertiga lagi. Ini juga suatu kebetulan. Lin Yan juga berusaha menemukannya. Lin Yan, kita bertemu lagi. Pada saat ini, Lu Yunsui memandang Lin Yan dan berkata, dan di sampingnya ada Feng Ji dan Xie Sun benar-benar usang. Itu direnggut oleh praktisi lain. Sekarang, mereka juga sangat kagum dengan kejeniusan klan kuno. Kesenjangan antara diri kita dan mereka sulit untuk dijembatani. Apakah kamu tahu aturan pertempuran ini? Lin Yan bertanya. Hah? Mereka penasaran,
tapi langsung memberitahukan aturannya. Berjuang demi bendera. Lin Yan sedikit terkejut lalu berkata, "Betul, ini perebutan bendera. Siapapun pemilik benderanya akan menjadi juara terakhir dalam pertarungan ini, tapi awalnya aku mengira bendera itu akan mudah ditemukan, tapi sekarang, sepertinya belum ada yang menemukannya," kata Lu Yunsui. Selain itu, Feng Ji juga membuka mulutnya dan menceritakan peraturan selanjutnya. Setelah mendengar ini, Lin Yan tahu bahwa selain memperjuangkan cincin batu, dia juga mengandalkan batu api untuk mengevaluasi hasilnya, dan batu api ini memainkan peran besar dalam peringkat ini. Ini membuat Lin Yan terlihat terkejut. Dia tahu di mana ada batu api paling banyak. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya yang tidak tinggal lama. Tempat itu sangat tersembunyi, tetapi para jenius dari suku-suku kuno ini akan selalu menemukannya jika mereka adalah pembudidaya suku monster atau iblis. Prioritas pertama mereka adalah menemukan benderanya. Bahwa bendera telah jatuh ke tangan Lin Yan, mereka hanya dapat menempati batu gunung berapi, kan? Memikirkan hal ini, mata Lin Yan menjadi dingin. "Ikuti aku," Lin Yan berkata. "Ikuti kamu." Menatap Lin Yan, Lu Yunsui dan yang lainnya tercengang. Orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis telah memasuki tempat ini. Mereka mungkin di sini untuk membunuh para jenius umat manusia. Lin Yan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Apa? Mereka semua sedikit terkejut. Bagaimana ini mungkin? Xie Sun bahkan lebih tidak percaya. Namun memikirkan tentang mayat banyak praktisi yang telah lumpuh dan terbunuh di sepanjang jalan, dia menjadi sedikit ketakutan. Apakah ini benar? Feng Ji pun bertanya. Bahkan dia terkejut setelah mendengarnya. Kata Lin Yan. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu tampak jauh lebih pucat. Mereka memasuki tempat ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka tidak bisa pergi sebelum waktunya habis, dan mereka tidak bisa memberitahu orang-orang kuat di luar. Tempat ini adalah seperti sangkar. Jika ada monster dan setan, jika orang kuat dari klan masuk, mereka akan sangat takut untuk melarikan diri. Namun, Lin Yan tidak takut. Kekuatan spiritual ditekan di sini. Intinya adalah alam kelima hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat iblis dan iblis, kekuatan mereka hanya dapat mencapai tingkat itu. Tetapi, premisnya adalah bahwa Lin Yan tidak lagi ada di sini untuk menghadapinya. Lin Yan terlalu berpengalaman sebagai kultivator iblis. Pada saat ini, Lin Yan berbicara, dan sosoknya bergerak menuju batu gunung berapi. Adapun Lu Yunsui dan dua orang lainnya, mereka mengikuti setelah menatap. Mereka hanya setengah yakin. Namun, sekarang, meskipun mereka bukan monster atau iblis, menurut kekuatan mereka, sulit bagi para pembudidaya untuk bersaing dengan para jenius lainnya. Kekuatan Lin Yan mengejutkan mereka. Api di sini sangat luar biasa. Sayangnya kekuatan semacam ini tidak dapat membuat Lin Yan mencapai level manapun. Apakah ini batu api? Menatap batu besar itu, Lu Yunsui dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka segera mengambil tindakan dan memasukkan batu itu ke dalam liontin giok penyimpanan. Untungnya, para pembudidaya monster dan klan iblis itu belum ditemukan. Lin Yan diam-diam berpikir, dan segera mulai mengatur formasi. Kali ini, bahkan Lin Yan meledakkan semua kekuatan jiwanya. 4 jiwa yang muncul, membuat Lu Yunsui dan yang lainnya meneriakkan monster. Beberapa formasi dipadatkan, tetapi Lin Yan tahu bahwa ini tidak cukup. Kali ini, dia akan sepenuhnya mengalahkan orang-orang kuat dari klan iblis dan klan iblis.
Sepertinya dia harus menemukan beberapa harta karun. Lin Yan diam-diam berpikir bahwa hanya dengan menemukan beberapa harta karun barulah kekuatan formasi ini dapat ditingkatkan sedikit. Selain itu, Lin Yan juga sangat mengkhawatirkan Xiao Xi. Suatu hari kemudian, Lin Yan menemukan banyak harta karun dari daerah ini. Tentu saja, dia menggunakan kekuatan esensi mineral. Untuk harta karun, esensi mineral adalah yang paling mudah dilihat. Dengan harta karun tersebut, formasi di sini menjadi lebih kuat dan tirani. Saat itulah Lin Yan merasa lega. Formasi ini bisa menyembunyikan auramu. Tetaplah di sini. Bahkan jika seseorang menemukanmu, itu bisa membuatmu tetap aman dan sehat. Bagaimana denganmu? Lu Yunsui dan yang lainnya bertanya. Saya akan mencari Xiao Xi, tapi saya telah memadatkan sebuah rune yang dapat berkomunikasi dengan formasi di sini. Jika para pembudidaya dari klan iblis dan klan iblis itu benar-benar datang, saya akan bergegas ke sini. Mengenai pengaturan Lin Yan, mereka bertiga juga mengangguk. Bahkan jika tidak ada monster atau pembudidaya iblis, mereka tidak ingin meninggalkan tempat ini. Lagi pula, setelah melihat seseorang dipenggal dan dilumpuhkan dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa meskipun mereka bukan monster, masih ada orang yang melanggar aturan, dan paling aman tinggal di sini. Adapun hasilnya, mereka punya banyak batu api, apakah mereka masih khawatir dengan hasil yang buruk? Memanggil. Kemudian sosok Lin Yan bergerak dan pergi dari sini, menuju area lain. Aku hanya tidak tahu, bagaimana kekuatan Xiao Xi sekarang. Lin Yan berpikir dalam hati, dan dia telah memikirkan sebuah kemungkinan. Energi misterius di Lingqi sepertinya terkait dengan reinkarnasi. Bum bum bum. Saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar di area ini. Para pembudidaya dari suku monster dan iblis menemukan para jenius itu satu demi satu, dan kemudian mengambil tindakan untuk membunuh atau menghancurkan mereka. Kecuali mereka seperti klan Batu, klan Guntur, Del, di mana banyak orang berkumpul, para pembudidaya klan monster dan klan iblis tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Peraturan mereka telah diklarifikasi, tapi sepertinya tidak ada yang menemukan benderanya, tapi orang-orang ini siap menemukan batu api. Selama kita menemukan batu api dalam jumlah besar terlebih dahulu dan memasang jebakan, kita bisa menunggu ini orang-orang telah jatuh ke dalam perangkap. Para penggarap klan iblis ini mencibir. Mereka sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Dia sering bepergian, tapi dia tidak membunuh banyak orang. Hei, hei, hei. Oleh karena itu, iblis dan pembudidaya iblis ini langsung pergi mencari batu api. Dalam sehari, ada iblis dan pembudidaya iblis yang menemukan batu gunung berapi. Mereka semua adalah kultivator yang lebih tua, dan kekuatan mereka luar biasa. Namun, mereka tidak dapat meledakkan kekuatan semacam itu di sini, tetapi tidak sulit bagi mereka untuk menemukan batu api dan benda lainnya. Kemudian mereka menyusunnya di atas batu gunung berapi. Mereka jelas tidak menyadari formasi Lin Yan. Keterampilan formasi Lin Yan tidak tertandingi dan jauh melampaui apa yang bisa mereka capai. Orang-orang ini, adapun monster dan pembudidaya iblis yang muncul dalam bentuk manusia, Lu Yunsui dan tiga lainnya sedikit tercengang dalam kegelapan. Mereka tidak dapat merasakan aura monster dan aura iblis satu sama lain, tetapi mereka juga bisa menurutku orang-orang ini agak aneh. Semuanya sudah diatur di sini. Selanjutnya mari kita sebarkan berita bahwa ada banyak batu api di sini, yang menarik-narik. Praktisi dari suku kuno dan pasukan setengah kaisar mengambil umpan tersebut. Kata seorang pria kuat dari klan iblis.
Desir. Kemudian mereka mengikuti instruksi dan menyebarkan berita. Titik. Seseorang menemukan gunung batu dengan banyak batu api di atasnya. Cepat pergi, jangan biarkan siapapun sampai di sana lebih dulu. Petik 2. Benderanya tidak ditemukan. Gunung batu ini akan dihuni oleh klan batu kita. Petik 2. Pada saat ini, suara-suara terdengar satu demi satu, dan para jenius itu semua menuju ke gunung batu. Bahkan, di Lingqi, Daimei berkumpul dan segera menuju ke gunung batu. Di area lain, Lin Yan mendengarkan suara-suara itu satu demi satu, matanya memadat. Lalu dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, sepertinya para pembudidaya klan iblis dan klan iblis ini sudah bersiap untuk pergi keluar, dan mungkin Xiaoxi juga akan pergi ke sana. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan menuju ke tempat itu. Namun, pada saat ini, beberapa sosok muncul. Haha, Lin Yan, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Tidak peduli bagaimana kamu masuk, tapi sekarang aku sudah bertemu, kita harus menyelesaikan rekeningnya dari awal. Meng Yuan menatap Lin Yan dan tersenyum dingin. Keluar dari sini, Lin Yan berteriak. Setan itu pergi ke Gunung Sisan, dan dia ingin kembali secepat mungkin. Keluar, kamu pikir kamu ini siapa? Tidak apa-apa jika hanya aku hari ini. Si jenius dari klan batu ada di sini, dan kamu tidak memiliki orang kuat itu di sisimu. Kata Meng Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yan mengalahkan Tianxi dan sangat kuat. Namun di belakangnya, ada 4 orang jenius dari klan batu. Salah satunya masih berada di alam hidup dan mati untuk kedua kalinya. Jenis kekuatan, terlalu mudah untuk menekan Lin Yan. Lin Yan tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Dia ingin pergi. Tetapi Meng Yuan dan yang lainnya jatuh tepat di depannya, menghalangi jalan. Keluar dari sini, kalau tidak. Lin Yan berbicara, suaranya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang berani menyuruhku keluar di depanku. Menatap Lin Yan, jenius dari klan batu berbicara. Mendengar kata-katanya, Meng Yuan juga tersenyum. Selama jenius dari klan batu ini mengambil tindakan, apa bedanya bagi Lin Yan? Aku memberikan yang terakhir untukmu kesempatan, keluar sekarang, ini masih belum terlambat, jika tidak, mati. Lin Yan berkata, siapa yang kamu coba takuti? Hanya kamu masih ingin membunuh kami. Terlebih lagi, berapa banyak pembudidaya klan batu kita di dunia yang berani membunuh? Jenius dari klan batu jelas tidak mempercayainya, dan warna mengejek di matanya sangat kuat. Boom! Sosok Lin Yan bergerak dan meledak langsung ke arah mereka. Kekuatan spiritual muncul dan membuat mereka merasakan sesuatu. Itu hanya sesaat. Dia hanya berada di puncak alam hidup dan mati. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berani memamerkan kekuatanmu di hadapanku. Pembudidaya alam hidup dan mati tingkat kedua klan batu berteriak dengan dingin, dan kekuatan spiritualnya meledak dengan momentum yang besar. Tetapi ketika kekuatan Lin Yan benar-benar mengenai dia, matanya melebar. Tidak, kekuatanmu. Manusia ingin berbicara, tetapi tidak dapat berbicara. Tubuhnya meraung dan meledak, berubah menjadi kabut darah. His! Tanda seru. Gerakan di sini menarik perhatian banyak orang. Mereka menyaksikan dengan kaget. Anak muda, tidak mungkin anak ini, kan? Siapa dia? Dia berani membunuh orang-orang dari klan batu. Dia tidak terlihat seperti keturunan klan roh, klan guntur, atau suku kuno lainnya. Dari kekuatan setengah kaisar mana dia berasal? Meskipun
Orang-orang ini berbicara, mereka tidak berani maju ke depan. Kamu, kata Meng Yuan dengan nada datar. Bang! Lin Yan melangkah dan membunuhnya secara langsung. Monster dan iblis ada di sini, aku ingin membantai kalian semua. Hari ini saya akan pergi ke Gunung Sisan untuk menyelamatkan orang. Siapapun yang menghentikan saya akan mati. Lin Yan segera mengepung 4 arah dan berkata. Tapi kata-katanya membuat semua orang terlihat jelek. Jika kamu membunuh orang, kamu membunuh orang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin merampok batu api. Bagaimana dengan menyelamatkan orang? Untuk sesaat, semua orang menatap Lin Yan, mata itu penuh dengan penghinaan.